Preview mengenai pertandingan Manchester United lawan Liverpool. Ini kan pertandingan ditunda ya. Gue sebenarnya sempat bikin preview ya untuk pertandingan yang ditunda pada saat itu. Cuman ya nggak ada salahnya dong ya kalau gue bikin lagi kan, karena memang ya keadaan ada sedikit berubah ya. Jadi hasil Manchester United tadi malam ini kan memaksa Liverpool ini harus wajib katakanlah ya untuk mereka ini menyapu bersih semua pertandingan sisa untuk mengamankan tiket Liga Champions ya. Artinya sebenarnya Liverpool sendiri secara matematis atau secara hitungan di atas kertas ini masih belum nol ya, masih belum nol peluangnya ya. Dia masih tetap bisa lolos, cuman yaitu tadi agak sulit. Kenapa sulit? Karena nomor satu, mereka harus menyapu bersih semua pertandingan yang ada ya, sisa 4 pertandingan ini. Sambil mereka pun juga berharap Leicester atau ya tim yang di atas mereka ini tidak meraih poin penuh ya. Karena kalau satu saja bisa meraih poin penuh, maka peluang mereka akan semakin kecil, bahkan akan semakin hilang ya. Dan again, membahas sedikit Liga Champion ini kan bukan hanya tentang gengsinya saja ya, tim-tim itu tampil di Liga Champion, tapi juga income yang akan mereka peroleh. Tambahan income ini kan sangat-sangat menggiurkan ya, menjadi sesuatu yang dikejar oleh ya banyak tim ya, walaupun tim-tim besar sekalipun ya, karena ya banyak pemasukan tambahan lah ya dari Liga Champion. Plus keadaan di Eropa ini kan cenderung lebih bagus ya, jadi bukan tidak mungkin musim kompetisi Liga Champion musim depan ini penonton sudah boleh masuk ke stadion ya, mungkin dengan aturan atau protokol yang lebih ketat, tapi yang jelas yaitu tadi bisa jadi penambah masukan lagi-lagi ya untuk klub. Dan menurut gua ya inilah kenapa salah satu faktor terutama di masa pandemi ini banyak klub yang berlomba-lomba untuk bisa mengamankan Liga Champion. Anyway, kalau gua ngelihat di pertandingan dari Liverpool ya, katakanlah ya mereka ini kan di bulan April ya katakanlah, ini kan tampilannya tidak cukup baik ya. Tidak cukup baik itu artinya bukan berarti mereka ini banyak kehilangan, banyak kalah katakanlah. Mereka hanya kalah sekali, yaitu ketika melawan Real Madrid 3-1. Sisanya mereka ini lebih banyak seri, dan inilah kenapa kunci mereka ini ya kehilangan momentum untuk bisa lolos di Liga Champion ya. Mereka partai melawan Leeds United mereka seri, partai melawan Newcastle United mereka seri, tapi itu tadi Liverpool tetaplah Liverpool yang kalau gua ngelihat ya catatan mereka ini dari bulan Maret tanggal 10 lebih tepatnya, setiap pertandingan yang Liverpool lakukan itu selalu mereka bisa mencetak gol ya, kecuali ketika mereka seri melawan Real Madrid. Artinya apa? Artinya ya walaupun kondisi Liverpool ini belum stabil banget, tapi mereka ini tetap berbahaya. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Ole Gunnar Solskjaer sendiri menurut gua ya melihat ke 3 pertandingan ke belakang yang mulai dari melawan AS Roma, melawan Aston Villa, dan kemarin melawan Leicester, gua pikir sih on the right track ya. Artinya ya benar-benar Ole Gunnar ini melihat jeli melihat pertandingan mana-mana yang harus mereka sapu bersih, mana-mana mereka yang ya bisa lepas setengah atau mereka justru lepas total ya. Lepas setengah itu menurut gue ketika mereka melawan AS Roma, mereka tampil full justru ketika melawan Aston Villa untuk mengamankan tiket Liga Champions. Dan ya tadi malam sih jelas ya mereka itu melepas lah katakanlah dalam tanda kutip ya, dengan menampilkan skuad lapis kedua. Nah, melawan Liverpool, feeling gua ringan amatiran ya, Manchester United akan tampil dengan skuad terkuatnya. Seperti kita ketahui nih, hampir nyaris tidak ada pemain ini dari first team ya, kecuali Mason Greenwood yang ditampilkan di pertandingan melawan Leicester ya. Dan ya Manchester United ini kan next pertandingan kurang lebih setelah melawan Liverpool ini melawan Fulham dalam jangka waktu 5 hari ya. Jadi di atas kertas ini lebih dari cukup lah atau katakanlah cukup lah untuk pemain itu mampu istilahnya istirahat, mengembalikan kondisi fisik ya. Satu-satunya pemain yang kemungkinan besar belum bisa main itu adalah sang kapten ya, Harry Maguire. Karena ya masih cedera, dan menurut gue ini bisa jadi tricky karena sang pengganti Eric Bailly ya, kalau gue perkirakan Eric Bailly ini kan kalau ketika dia ini tampil bagus, dia penampilan sangat bagus sekali. Tapi ketika dia ini tampilnya jelek atau buruk, ya bisa biasa-biasa aja ya. Bahkan bukan tidak mungkin beberapa kali dia justru jadi biang lah ya, sering bikin blunder dan lain-lain. Dan inilah menurut gue
salah satu faktor yang apa ya katakanlah bisa menentukan lah ya bagaimana jalannya pertandingan melawan Liverpool ya. Karena kan ya kalau gua ngelihat ketika kita menang melawan Liverpool 3-2 terakhir ya, itu kan kita menurunkan tim terbaik lah ya. Ketika kita menyingkirkan Liverpool di Piala FA kalau tidak salah, ya Piala FA itu kan kita tampil dengan tim terbaik ya, minus Bruno Fernandes yang pada saat itu starting line-up-nya ditempati oleh Donny van de Beek. Ya ini yang menurut gue sih agak sedikit was-was, walaupun sih gue secara ringan amatiran masih melihat ya beberapa pertandingan terakhir ini Eric Bailly nih so far oke lah, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget juga, tapi ya di tengah lah katakanlah. Semoga penampilannya bisa terus seperti itu ya. Komposisi sih gue pikir Luke Shaw akan main, kemarin dia tidak main ya. Aaron Wan-Bissaka akan main lagi, Dean Henderson akan kembali, Scott McTominay, Fred, gue pikir ya dua-dua ini kan diistirahatkan kemarin ya, akan tampil lagi. Pun juga dengan seorang Paul Pogba, Bruno Fernandes, mungkin di kanan ini gua pikir sih bisa jadi akan ditempati oleh seorang Mason Greenwood ya, instead of Marcus Rashford. Tapi ya antara dua sih ya, Marcus Rashford atau Mason Greenwood. Dan di depan gua pikir ya El Matador, Edinson Cavani akan diberikan posisi sebagai striker utama di depan ya. Iseng-iseng nih gua ngelihat head to head ya melawan Liverpool ini selalu alot ya. Gua pribadi sih melihat Liverpool ini merupakan tim yang ya inilah rivalitas rival utama dari Manchester United di Liga Inggris ya, di sepak bola lah bisa dibilang. Memang masih ada tim lain seperti Leeds United, tapi fakta bahwasanya di tahun 2000 awal Leeds United ini terjerembab ke Championship, ini mengurangi lah kadar persaingan ya antara Manchester United dan juga Leeds United ya. Tapi dengan Liverpool ini ya ditambah lagi dengan apa yang mereka capai dalam 2-3-4 tahun belakangan ini ya, juara Liga Champion, juara Liga Inggris, ini memanaskan rivalitas ya. Gua pribadi sangat menginginkan Manchester United ini mampu membungkus kemenangan. Dan gua pikir juga besok kita bisa lihat ya, ini DNA Manchester United sekental apa nih di Ole Gunnar Solskjaer ya, dengan amatiran ala gua. Walaupun gua prediksi sih Ole Gunnar juga pasti pingin menang melawan Liverpool, karena praktis kalau gua sih ngeliat hanya ada 2 pertandingan ya yang wajib dimenangkan oleh Manchester United, yaitu pertandingan melawan Liverpool, Fulham, Wolves. Itu bisa ya semi dilepas sebelum terakhir nanti melawan Villarreal gitu loh. Dilepas dalam arti ya mungkin bisa dilakukan rotasi, bukan dilepas di kala-kalain, bukan ya, tapi untuk melakukan rotasi. Nah, head to head melawan Liverpool ini kita ketika bermain di Old Trafford ini ya dari tahun 2018 nih, kalau gua ngeliat praktis atau bahkan sebelumnya ya dari tahun 2018 betul, itu kita tidak cukup sering menang ya, hanya menang 2 kali. Selebihnya tuh seri ya. Musim lalu kita seri 1-1 ketika ya kita hampir menang, gol Marcus Rashford disamakan oleh Adam Lallana di menit-menit terakhir ya, kurang lebih 5 menit terakhir ya. Dan pada saat itu ya tim juga berbeda ya. Pada saat itu masih ada Andreas Pereira, masih ada Marcus Rojo, Ashley Young juga masuk. Ya menurut gua keadaan berbeda. Dan again sih kalau gua ngelihat apa yang diraih oleh Manchester United ya, dan dibandingkan dengan Liverpool, minus hasil, artinya begini ya, gua melihat sih sama-sama tim positif ya, dalam tren positif. Liverpool pun walaupun mereka tidak meraih kemenangan ya, hanya meraih 1 kemenangan dalam berapa pertandingan terakhir, dalam 3 pertandingan terakhir ya, atau ya 3 pertandingan terakhir, tapi 1, 2, 3, 4. Dalam 4 pertandingan terakhir dia hanya 1 kali kemenangan, tapi tetap merupakan tim yang berbahaya gitu loh menurut gue ya. Mereka tetap saja bisa memanfaatkan secuil peluang lah katakan. Dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United ya. Manchester United pun sebenarnya dalam tren positif. Kekalahan yang diterima melawan AS Roma dan Leicester City ini murni menurut gue ya karena korban rotasi ini ya. Cuman so far Ole Gunnar Solskjaer nih mampu meramu tim dalam menghadapi ya ini ya rotasi ini dengan baik ya. Jadi menurut gua ya pertandingannya akan seru. Gua pribadi again kalau memberikan prediksi gua nggak bisa objektif. Gua pinginnya ya Manchester United menang ya. Gua harapkan ya 2-0 atau 3-1 lah ya. Artinya bisa menang, syukur-syukur menang dengan angka besar ya. Karena kalau kita menang artinya apa? Artinya kita ada 2 artinya ya, nomor 1. Ada 3, sorry. Sebelum gua tutup ini ya, artinya kalau menang kita bisa 1 berprogres lebih tinggi lagi
di liga ya, artinya dalam poin yang dicapai. Nomor 2, ya katakanlah kita bisa membangun mental ya untuk menghadapi Villarreal, artinya ya kita membangun mental positif yang di tim dengan hasil yang menurut gua bagus ya yang diperoleh dari rival. Dan nomor 3, kita akan mengirim satu tim ke Liga Jumat malam. Sekian dulu, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sekali lagi, selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Tetap jaga ini ya, prokes kesehatan dimanapun berada. Dukung terus Football Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.